Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali mengikuti kajian Majelis Taklim Rutu Jannah. Alhamdulillah, dan tak lupa saya sampaikan salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya yang Allah akan memberikan syafaat kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, telah bersama kita Ustadz Abdul Taslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin, amin, barakallahu. Terima kasih Ustadz mau berkenan untuk memberikan tausiah dan pencerahan pada kami semua, pada jamaah Majelis Taklim Rutu Jannah, yang memang ini mungkin sedikit saya cerita Ustadz bahwa Majelis Taklim Rutu Jannah ini adalah dari teman-teman kuliah, Ustadz. Teman-teman kuliah yang kemarin di awal tahun kita kumpul, kemudian kita mengadakan kajian. Alhamdulillah kita sudah ke-6 kali dengan ini Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin itu kita dengan Ustadz Syafiq Zabah Salma, Ustadz, rutin tiap bulan. Nah kemudian ini kemarin teman-teman ada usulan juga, kayaknya kita ingin mengajarkan tanya jawab, karena selama ini tanya jawabnya cuma setengah jam kurang Ustaz. Makanya kita ingin mengadakan khusus tanya jawab seputar Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang teman-teman ingin tanyakan kepada Ustaz. Insya Allah. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian ini, nanti kajiannya terdiri dari 2 sesi Ustaz, tausiah. Mungkin nanti kalau kita konsennya ke tanya jawab, mungkin tausiahnya kita ini kan 30 menit Ustaz ya, kalau memang bisa. Insya Allah. Kemudian yang kedua nanti sesi tanya jawab sampai pukul 11 Ustaz ya. Iya, insya Allah. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, marilah kita niatkan agar kajian ini dengan lancar, ikhlas, dan supaya ilmu kita tidak hilang. Dimohon untuk teman-teman untuk agar mencatat supaya kita bisa mempelajari kembali kalau kita lupa. Dan untuk jamaah mohon pada saat berlangsungnya kajian agar audio video dimatikan supaya tidak mengganggu jalannya kajian ini. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol mazkur Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat peserta Majelis Ta'lim Rutu Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam kebaikan, ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan taufiknya
di pagi hari menjelang siang ini dalam rangka untuk mengadakan majelis saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja ini termasuk bentuk dari apa yang disebutkan keutamaannya di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Rajulani tahaba lillahi tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Ini termasuk 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Alhamdulillah, di sesi kajian kali ini, ya, berhubung yang akan kita jadikan materi utama adalah tanya jawab, maka saya cuma membawakan sekedar pengantar saja. Mungkin sehubungan dengan pentingnya kita belajar ilmu agama. Ya, pentingnya kita belajar ilmu agama. Tentu saja saya yakin antum semua sudah sering mendengarkan kajian-kajian tentang keutamaan ilmu. Benar-benar ilmu agama ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sampai-sampai kita ketahui bersama, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia karena mereka membawa wahyu dan menyebarkan wahyu ilmu agama kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam karena tugasnya juga berhubungan dengan membawa ilmu, membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kalau kesimpulannya, ilmu agama ini benar-benar semua ketinggian dan kemuliaan dunia dan akhirat bergantung dari sejauh mana kita mengusahakan ilmu agama ini pada diri kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, ya, laulam yakun fil ilmi, laulam yakun fi talabil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin waliltihaku bi'alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fakaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulihi. Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu agama kecuali ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan seseorang iltihak bisa mencapai kedudukannya para malaikat. Ini pernyataan Ibnu Qayyim. Dan bahkan menyertai makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu kecuali ini saja, cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keutamaan yang tinggi. Fakaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari sejauh mana kita mengusahakan memahami ilmu agama ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur, ya, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, banyak kelalaian terhadap urusan dunia, kita masih sempat berpikir untuk meraih keutamaan dan kemuliaan ini untuk bekal kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Dan saya yakin sewaktu mendengar disebut nama majelis ta'lim antum dengan Rutu Jannah, ya, yang mungkin bahasa Arabnya at-tariqu ilal jannah, jalan menuju surga. Ini kan juga pasti hubungannya dengan ilmu kan? Ya, insya Allah, ya, keyakinan saya ini diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal bersama dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan
dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah rutu jannah, ya. Jalan menuju surga, yaitu meniti jalan ilmu agama. Jadi sejauh mana kita berusaha untuk meniti jalan ilmu agama, mengikuti rambu-rambu ilmu, kita membaca Al-Quran, kita renungkan isinya, kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita bahas kandungan maknanya, ini akan membimbing kita untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Ilmu agama ini kan dia kedudukannya seperti rambu, seperti peta yang menunjukkan kita jalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilmu agama yang menjadikan kita selalu mengikuti rambu-rambu jalan yang lurus. Makanya berpisah dari rambu, berpisah dari petunjuk arah, pasti akan menjadikan orang tersesat, ya kan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Man faraqad dalil dhallas sabil." Barang siapa yang menyelisihi rambu, menyelisihi arah petunjuk, pasti jalannya akan tersesat. Pasti jalannya akan tersesat. Ya kan, kita tahu di dalam Islam, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk selalu berdoa, meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim di surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Di dalam tafsir As-Sa'di diterangkan, hidayah yang dimaksud di sini ada dua hidayah. Ada hidayatun ila thoriq, ila sirat. Hidayah untuk mengetahui jalan Islam. Ya, kita butuh tahu jalannya dulu. Inilah hidayah agar kita bisa mengenal agama Islam, kita bisa masuk Islam. Kemudian setelah itu kita butuh hidayah yang kedua di dalam Islam, yaitu hidayatun fis sirat. Hidayah di dalam jalan Islam. Ibaratnya kalau sebuah perjalanan yang akan kita tempuh telah kita ketahui, misalnya dari Google Map misalnya, kita ketahui jalur-jalurnya secara umum, nanti dalam perjalanan yang sesungguhnya kita butuh petunjuk lagi. Untuk menghindari misalnya jalan yang licin, jalan yang macet, jalan-jalan yang bisa lebih berpeluang menjerumuskan kita ke dalam jurang atau yang bahaya lainnya. Misalnya, kita butuh hidayah di dalam Islam. Nah, bagaimana kita akan mengetahui hidayah ini kalau kita tidak belajar dengan rinci petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bahkan seseorang yang hari ini, saat ini dia mendapatkan hidayah, contoh misalnya jam 12 nanti, jam 12 siang, azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan kan kita butuh hidayah agar bisa segera menjalankan sholat, berwudu, mempersiapkan diri menjalankan sholat. Ya, selesai kita laksanakan sholat, kita lagi butuh hidayah supaya nanti bisa menjalankan sholat di waktu asar. Hidayah ini tidak bisa lepas dari diri kita. Dan hidayah ini akan selalu ada pada diri kita selama kita senantiasa mempelajari dan merenungkan ilmu. Makanya ilmu agama itu Allah jadikan sebagai semacam penghubung antara kita dengan Allah. Supaya kita selalu terbimbing, maka kita butuh tali yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah agama Islam. Inilah ilmu yang diajarkan di dalam petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan ilmu agama, dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, dari sini kita paham kenapa para ulama menyebutkan kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu setiap saat, ya. Beda antara kita menghadiri pengajian. Tentu tidak setiap saat kita menghadiri pengajian. Tidak setiap saat kita dengarkan misalnya ceramah, baik rekaman maupun mungkin ceramah online misalnya. Tidak setiap saat.
Tapi perenungan kita terhadap ilmu agar petunjuk tidak lepas dari kita harus setiap saat. Pernah dengar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah. An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu, kepada petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ya, bayangkan, manusia butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Ya, kebutuhan yang dikatakan apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan terhadap ilmu lebih daripada itu. Kenapa? Kata beliau, li'annal ilma yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena ilmu dibutuhkan, ya, kata beliau, dalam sehari sekali atau 2 kali. Mungkin ada yang 3 kali atau 4 kali. Tetap bilangannya bisa dihitung. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu agama kita butuhkan sesuai dengan jumlah tarikan nafas kita. Kita bernafas setiap hari berapa kali? Kan tidak terhitung. Jangankan setiap hari. 1 menit saja susah dihitung. Apalagi setiap hari. Seperti itu kebutuhan kita terhadap ilmu agama. Ya. Jadi ini tidak mengherankan. Dari sinilah kita ketahui, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ilmu agama ini kalau kita ingin tetap selalu dalam bimbingan petunjuk Allah, jauh dari tipu daya syaitan, kita harus menetapinya setiap saat dan setiap waktu. Ketika kita lalai, itu adalah kesempatan untuk syaitan menggoda kita. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala akibat buruk dari kelalaian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah memberikan pertolongannya kepada kita. Makanya kenapa jauh dari ilmu agama ini adalah kondisi atau keadaan yang paling disenangi oleh syaitan, karena di saat itu dia mudah untuk menggoda manusia. Jauh dari ilmu artinya hidup dalam kegelapan, hidup di dalam kebodohan, gampang diombang-ambingkan. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, judulnya Talbis Iblis, Pengkaburan Iblis. Mungkin terjemahannya perangkap syaitan atau sekitarnya. Ya. Beliau terangkan di dalam kitab ini, ternyata godaan yang pertama kali dilontarkan oleh syaitan untuk menggoda manusia adalah menghalangi mereka dari belajar ilmu agama. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap atau pengkaburan yang pertama kali dilontarkan oleh iblis kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Kenapa? Kata beliau, li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum, maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, mereka hidup dalam kegelapan, maka khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Syaitan akan bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ini berhubungan dengan masalah keselamatan kita. Ya, berhubungan dengan masalah upaya kita untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di akhir hayat kita. Kan kita tahu, ya, jalan yang lurus, istiqomah di atas jalan yang lurus, ini adalah sesuatu yang kita dambakan. Dan ini termasuk perkara yang paling penting dalam urusan agama kita. Sekarang untuk bisa menempuh jalan yang lurus, pasti kita butuhkan bimbingan. Pertama, kita butuhkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita butuhkan rambu ilmu. Karena ilmu tadi adalah penuntun kita untuk menempuh jalan menuju surga. Ya. Tidak asing bagi kita bahwa jalan yang lurus itu satu-satunya jalan.
Hanya satu disebutkan di dalam Al-Quran, senantiasa dalam bentuk tunggal. Ya, sedangkan jalan-jalan yang menyimpang itu selalu disebutkan dalam bentuk subul. Jalan-jalan yang banyak jumlahnya. Jadi yang namanya penyimpangan itu banyak. Ada syubhat, ada syahwat, ya, ada penyimpangan dalam niat, kerancuan dalam memahami agama, ada orang yang memperturutkan nafsu syahwat, banyak. Sedangkan yang lurus cuma satu. Bayangkan kalau tidak ada pembimbing, bagaimana kita akan bisa menempuh jalan yang satu ini dan tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, tidak tergoda dengan jalan yang ada di kiri dan di kanan kita. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Sunan Abu Daud yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Khattalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khattan biyadih." Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis panjang di hadapan kami, lurus satu. Dan beliau bersabda, "Tsumma qala, hadza sabilullahi mustaqiman." Inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus. "Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi." Setelah itu Rasulullah membuat garis-garis lagi di samping kiri dan kanan garis tadi. Ini Rasulullah membuatnya di tanah tentu saja ya. Dibuat lagi garis-garis yang pendek di samping kiri dan samping kanan tadi. Jadi banyak. Ya, sebagai lawan dari jalan yang lurus. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali ada setan yang mengajak manusia, ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Subhanallah, jalan yang lurus cuma satu, yang menyimpang banyak, ada lagi yang mempromosikan kepada manusia untuk mengikuti jalan yang menyimpang tersebut. Ada syaitan yang masing-masing bertugas untuk mengajak manusia mengikutinya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah satu jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kita butuh kepada ilmu agama. Tentu tujuan utama kita adalah agar selamat dan bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya. Dan ternyata ilmu agama manfaatnya lebih daripada itu. Sekarang berhubungan dengan perbaikan diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak ingin, ya, pertama, setiap orang yang beriman pasti ingin ibadahnya benar. Salatnya khusyuk, ibadahnya ikhlas, ya. Secara keseluruhan dia ingin hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Maka ketenangan hidup ini yang hakiki tidak akan mungkin Allah berikan kepada kita kalau kita tidak mengikuti jalan ilmu. Kalau kita tidak mengikuti jalan ilmu agama, untuk apa diturunkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah yang menciptakan hati kita? Ya, yang menciptakan bahkan jiwa dan raga kita, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang cara untuk menjadikan alam semesta ini teratur, jauh dari berbagai macam musibah dan bencana, termasuk diri kita sendiri. Ya, kebahagiaan pada diri kita, ketenangan hidup pada diri kita. Makanya kalau kita perhatikan, ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan perumpamaan yang sangat indah tentang ilmu agama dan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, ini perumpamaan yang sangat tinggi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya permisalan atau perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Rasulullah SAW. Perumpamaannya seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Perumpamaannya seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Coba kita bayangkan, ini perumpamaan yang tinggi. Hujan diturunkan dari atas langit. Wahyu ya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Permukaan bumi ini adalah perumpamaan bagi hati kita. Ya, coba kita bayangkan saja, bagian dari permukaan bumi atau tanah yang tidak dikena air hujan, bagaimana nasibnya, bagaimana keadaannya? Akan kering, gersang. Ya, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di jenis tanah yang seperti ini. Maka seperti itu keadaan hati kita. Tidak mungkin bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi orang yang tidak sering menyirami hatinya dengan hujan wahyu. Tidak sering mempelajari ilmu agama, tidak sering membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Maka ketika hujan turun, ya kita lihat memberikan kehidupan, ya bagian tanah yang bisa menyerap tanah maka akan menyuburkan tanah tersebut, tumbuh-tumbuhan akan hidup juga, ya karena airnya akan menyentuh atau mengairi akarnya dan seterusnya. Ada lagi bagian tanah yang bisa menampung seperti sungai atau danau, ini pun bisa diambil manfaatnya oleh makhluk hidup, oleh hewan, oleh manusia dan yang lainnya. Dengan turunnya hujan yang baik ini akan memberikan kehidupan. Oleh karena itu, ya, kehidupan seseorang yang jauh dari agama itu tidak akan bisa tenang dengan arti yang sesungguhnya. Kan Allah telah berjanji di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, damai ketika dekat, selalu berzikir kepada Allah, selalu dekat dengan petunjuk Allah. Ketahuilah dengan dekat dengan petunjuk Allah, hati manusia menjadi tenang. Hati manusia menjadi bahagia. Orang yang jauh dari petunjuk Allah, ya, ketika dia punya harta pun dia tidak akan bahagia dengan hartanya. Karena harta kalau tidak dibimbing dengan ilmu, dibimbing dengan iman, akan menjadi malapetaka bagi manusia. Harta itu sifatnya membuat kita tamak, terus berambisi, sehingga tidak sempat kita menikmatinya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahkan menyebutkan ada 3 musibah paling tidak yang menimpa orang yang mencintai dunia secara berlebihan tapi dia tidak punya iman yang kuat. Hamun lazim, kekalutan pikiran yang terus menyertai dirinya. Wa ta'abun daim, ya, keletihan, kepayahan yang tidak pernah lepas dari dirinya. Wa hasratun la tanqadi, dan yang ketiga adalah penyesalan yang tidak pernah terputus. Ya, ini dia memiliki harta, ya, hartanya tidak akan sempat dia nikmati karena dia punya target untuk menambahnya lagi. Ketika tercapai targetnya tidak berhenti, dia akan berpikir untuk mencapai target berikutnya. Tidak tercapai juga dia pusing lagi, kenapa tidak tercapai? Subhanallah, tidak ada kebahagiaan. Jadi benar-benar ilmu agama ini kita butuhkan sebagaimana kebutuhan permukaan bumi terhadap siraman hujan yang baik dari atas langit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memberikan kehidupan, memberikan kesegaran, memberikan kesejukan bagi permukaan bumi ini. Makanya kalau kita bahas tentang keutamaan ilmu agama, ini keutamaan yang benar-benar menyeluruh, menyentuh semua sisi kehidupan kita, bukan cuma ibadah, bukan cuma sekedar keutamaannya. Makanya semua kebaikan kita ketahui
tanda atau alamatnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang mau mempelajari ilmu agama sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga hadis yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Berarti kebalikan dari hadis ini maknanya apa? Seperti penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang tidak dipahamkan dalam urusan agama, orang yang tidak belajar agama, Allah berarti tidak menghendaki kebaikan bagi dirinya. Ciri-ciri orang yang akan selalu dapatkan keburukan dalam hidupnya, bahkan sampai di akhirat nanti, adalah orang yang tidak perhatian untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari dan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar untuk kajian kita di kesempatan hari ini, ya. Keutamaan dan kebutuhan kita terhadap ilmu agama, semoga ini cukup sebagai muqaddimah, ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan motivasi atau sekedar mengingatkan kita untuk pentingnya mempelajari ilmu agama sesuai dengan nama majelis ta'lim kita, Rutu Jannah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita senantiasa berpegang teguh dengan agamanya, dengan mempelajari, memahami dan mengamalkannya yang benar-benar akan menjadi pembimbing kita untuk meniti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Demikian saya cukupkan, saya persilakan setelah ini untuk kita masuk ke sesi yang kedua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik atas tausiahnya, pembukanya. Marilah mungkin kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Tafadhol untuk Ahi Beta untuk membacakan pertanyaan yang melalui chat Zoom maupun chat WA, ataupun nanti ada yang jamaah yang ingin langsung menanyakan ke Ustaz. Tafadhol. Ya, silakan. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Ada dua pertanyaan mungkin berkaitan ini. Terkait Ya, silakan. Pertama adalah bagaimana di sisi Allah apabila ada orang tua yang kurang kebetulan belum mengenal sunnah, artinya belum mengenal agama, tetapi si anak mendapat hidayah atau mendapat jalan mendengar kajian-kajian sunnah yang mana untuk prakteknya apakah orang tua itu tersebut nanti mendapat pahala atau atas kesolehan anaknya tersebut, Ustaz. Karena memang mungkin orang tuanya belum mengenal dan mengaji apa adanya waktu itu. Mungkin itu pertanyaan pertama. Terus kedua, bila si anak telah menikah, apakah orang tua tetap bertanggung jawab, khususnya anak wanita? Dan apakah berbeda antara anak wanita yang sudah menikah dengan anak laki-laki yang sudah menikah? Kira-kira begitu dua pertanyaan awal. Terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari dua penanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi hidup mereka dan juga kepada kita semua. Ya, pertanyaan yang pertama tadi sehubungan dengan seorang anak yang telah mendapatkan hidayah tetapi orang tuanya ya beragama seadanya, ya. Apakah kebaikan yang dilakukan oleh si anak setelah dia mendapatkan hidayah, mengikuti sunnah, beramal dengan benar, juga akan didapatkan pahalanya oleh kedua orang tuanya? Ya, pertama, ya kita tentu saja senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan bagi yang masih hidup. Adapun yang sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, merahmati mereka dan menerima mereka di sisinya dan memberikan pahala, balasan pahala yang sempurna yang besar bagi amal-amal yang mereka lakukan. Ya. Adapun masalah orang tua yang menjalankan agama mungkin hanya sekedar mengikuti agama yang ada di sekitarnya, mudah-mudahan insya Allah
Kalau mereka di atas fitrah, maka hukum asalnya mereka di atas agama yang benar, yang dalam artian tidak melakukan sebab-sebab yang batalkan keislamannya. Itu yang kita harapkan. Jadi mereka tetap wafat di atas Islam, di atas keimanan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Adapun bagi anak yang telah mendapatkan hidayah, ya, secara umum orang tua akan selalu mendoakan kebaikan kepada anaknya. Bisa jadi ini sebab dari doa orang tuanya. Kita tahu doa orang tua terhadap anak ini termasuk doa yang peluangnya besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang orang tua tadi selalu mendoakan kebaikan bagi anaknya dan dia tidak menghalangi anaknya dalam kebaikan, dalam mengenal Islam, ya mungkin dia tidak paham, tapi dia tidak pernah menghalangi anaknya ketika ingin memperbaiki agamanya, bahkan dia menyuruh anaknya untuk sholat, untuk puasa, untuk melaksanakan yang lainnya, maka ini adalah termasuk orang tua yang mendapatkan bagian kebaikan dari kebaikan yang terus mendapatkan pahala kebaikan dari kebaikan yang diusahakan oleh anaknya. Makna dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam, ya Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia telah wafat, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Contoh seperti wakaf masjid atau wakaf Al-Quran atau yang lainnya. Selama masjidnya digunakan, terus mengalir pahalanya. Selama Al-Qurannya terus dibaca, maka terus mengalir pahalanya. Itu yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Kita mendakwai orang, mengajarkan orang, ya, menyampaikan kepada mereka nasihat. Selama diamalkan, maka terus mengalir pahalanya kepada kita. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Di sini kita ingatkan ada orang salah menerjemahkan yang ketiga ini. Diartikan doa anak yang soleh. Ini salah. Ini membatasi, menyempitkan sesuatu yang luas. Rasulullah SAW tidak mengatakan doa anak yang soleh. Beliau mengatakan anak yang soleh. Yakni kesolehan anak ini termasuk pahala yang terus mengalir kepada orang tuanya. Cuman sifatnya anak yang soleh, dia selalu mendoakan orang tuanya. Begitu. Ini makna yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dan beliau berdalil, ya, menjelaskan makna hadis ini dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang beliau nyatakan sanadnya hasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari usahanya sendiri. Ya, penghasilan sebaik-baik penghasilan ada dari penghasilan dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anak itu termasuk bagian dari usahanya. Jadi anak termasuk bagian dari usahanya. Jadi peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang hamba setelah dia wafat, amalan soleh, kalau dia ada sedekah-sedekah yang terus mengalir pahalanya tadi, dan termasuk anaknya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu makna firman Allah di surat Yasin. Dan kami akan tuliskan apa yang mereka telah amalkan dan juga jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Termasuk anak yang soleh, yang mereka selalu doakan kebaikannya, yang mereka selalu berusaha bimbing anak tersebut. Paling tidak dia tidak menghalanginya ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini termasuk jejak atau pahala kebaikan yang terus mengalir kepada orang tuanya. Maka subhanallah, ya, ini keutamaan yang sangat besar. Bagi seorang anak, apalagi telah mendapatkan hidayah, dia berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hidayah tersebut. Dia menuntut ilmu, dia belajar, ada yang diketahui, dia segera amalkan. Pahalanya untuk dia dan juga bisa mengalir kepada orang tuanya karena dia termasuk usaha dari orang tuanya. Tapi barakallahu fikum, tentu saja ketika orang tuanya masih hidup, dia berusaha mendakwai orang tuanya. Jangan dibiarkan. Bakti terbaik seorang anak bukan dengan memberikan makan, sekedar memberikan harta, memberikan hadiah. Sebaik-baik bakti anak kepada orang tuanya adalah mendakwakan dia. Mengajak dia ke jalan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak mengajarkan dia tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Mengajarkan kepadanya keyakinan tentang iman yang benar. Agar dia selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang banyak tersebar yang bisa mengancam atau merusak keimanan di akhir zaman ini. Ini yang sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Nah,
Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi apa tuh? Saya lupa ya. Bisa diulang yang kedua tadi? Jadi pertanyaannya, apabila si anak sudah menikah, apakah orang tua tetap bertanggung jawab terhadap agama anak? Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan tentang anak yang telah menikah. Apakah orang tuanya masih bertanggung jawab kepadanya? Ya, tentu saja setelah anak itu dewasa dan kemudian dia menikah, tanggung jawab orang tuanya tidak seperti tanggung jawabnya ketika anak tersebut masih sendiri. Ya, dia telah membentuk rumah tangga. Kalau dia adalah seorang perempuan, maka suaminya yang akan menjadi pemimpin bagi dirinya, yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dunianya, apalagi kebaikan dalam urusan agamanya. Tapi tetap orang tua mengawasinya, ya. Karena kalau terjadi apa-apa, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala keburukan. Misalnya terjadi perceraian, tetap anak ini kembali kepada perwaliannya, kembali kepada orang tuanya atau saudara laki-lakinya. Anak perempuan ini kembali kepada perwaliannya kepada orang tuanya atau kepada saudara laki-lakinya. Makanya tetap keluarganya berusaha untuk mengawasinya, menasehatinya, memberikan masukan-masukan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk di dalam rumah tangganya, kecuali kalau memang sudah terjadi penyimpangan besar dalam urusan agama. Maka tentu ini juga kewajiban orang tuanya atau walinya untuk bisa menarik si anak perempuan tersebut kalau misalnya suaminya sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan bisa merusak agama anaknya sendiri. Sejauh ini atau sebatas inilah pengawasan atau tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang sudah menikah. Terus apakah ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan? Ya jelas berbeda. Karena kalau laki-laki setelah dia menikah, ya, maka ya tetap dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, tetapi dalam urusan tanggung jawab, tentu dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena dia yang menjadi kepala rumah tangga, berarti dia pemimpin bagi istrinya dan anak-anaknya. Orang tua tentu saja tetap berusaha mengawasi dan menasihati dia, ya. Sebagaimana laki-laki juga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi keadaannya tidak seperti perempuan, karena kalau perempuan misalnya dia dituntut ketika telah menikah, dia lebih wajib untuk mengikuti ketaatan kepada suaminya dibandingkan misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kedua orang tuanya sendiri, meskipun tentu saja suami tidak pantas untuk menghalangi istrinya ketika ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya tidak pantas dia menghalang-halangi kebaikan tersebut. Ala kulli hal, ya, tetap saja ada perbedaan di antara keduanya, ya. Seorang suami ketika dia menjadi kepala rumah tangga, kedua orang tuanya juga tetap wajib untuk memberikan nasihat kepadanya, tapi kan dia tidak punya kuasa untuk lebih daripada sekedar menasihati saja. Ya, tidak lebih daripada sekedar menasihati saja. Adapun bagi seorang perempuan, tetap kedua orang tuanya kalau terjadi hal-hal yang menyebabkan misalnya perpisahan, maka perwalian tetap kembali kepada kedua orang tuanya atau kepada saudara laki-lakinya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Ustaz. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung disampaikan sebelum saya membacakan ada beberapa pertanyaan lainnya. Silakan jika ada yang bertanya. Bagaimana Aki Arif? Oh, ada Pak Taufik Gumulya dan Pak Riyandi Ahmad. Silakan Pak Taufik duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hanya melanjutkan pertanyaan nomor 1 tadi. Sekarang masih bagi saya masih agak ngambang gitu loh jawabannya. Tadi kan pertanyaannya adalah orang tua dalam hal ini menjalankan agama seadanya, agama Islam ya dalam hal ini. Namun anaknya dia menjalankan sunnah dengan benar gitu. Dengan baik, orang tuanya masih hidup.
apakah pahalanya mengalir ke orang tua? Tadi pertanyaannya seperti itu. Tadi Ustadz menjelaskan mungkin dengan kita harus menasehati orang tua, memberikan ilmu yang kita punya kepada orang tua. Tetapi pada saat kita menjalankan, apakah selama hidup pahala itu mengalir ke orang tua? Itu pertanyaannya tadi. Kalau saya tidak salah tangkap, itu tolong dijawab. Terus kedua, kalaupun mungkin jawabannya pahalanya itu milik masing-masing, jadi orang tua punya pahala sendiri, anak punya pahala sendiri, berarti anak yang soleh bisa mendoakan, bisa menjadi peringan bagi orang tua ketika orang tua sudah tidak ada di bumi ini, maksudnya sudah meninggal. Apakah hanya seperti itu? Pertanyaannya saya, apakah hanya seperti itu pada saat meninggal saja? Lalu pertanyaannya lebih luas lagi, bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Ya kan, ada kan orang tua yang sudah sepuh tapi tidak punya anak. Kakak saya misalnya tidak menikah, dia tidak punya anak gitu, perempuan gitu ya. Nah, bagaimana di kondisi seperti itu? Tolong dijelaskan lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, tadi sebenarnya sudah terjawab pertanyaan yang ditanyakan ini karena saya sebutkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi. Di samping hadis riwayat Imam Muslim, saya nukilkan tadi hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sewaktu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya anak termasuk usaha dari orang tuanya. Apa arti kata-kata usaha? Usaha artinya hasilnya dia dapatkan. Itu artinya usaha. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia itu akan mendapatkan kebaikan dari usaha baik yang dilakukannya dan juga mendapatkan keburukan dari usaha buruk yang dilakukannya. Kalau anaknya baik, maka dia dapatkan kebaikan. Selama saya katakan tadi kan, asal dia tidak menghalang-halangi kebaikan tersebut. Misalnya orang tuanya ini bukanlah orang yang tokoh yang mengajak kepada pemahaman yang sangat rusak, sehingga anaknya mengamalkan sunnah dilarang, dimusuhi, ya. Selama dia tetap mendoakan kebaikan kepada anaknya, kemudian dia tetap menyuruh anaknya dalam melakukan kebaikan, mendoakan anaknya berbuat baik secara umum, maka dia termasuk yang dapatkan pahala hidup atau mati. Ya, karena ini usahanya. Kan hadisnya jelas lafadznya. Min kasbihi, termasuk dari usahanya. Usahanya berarti dia dapatkan nilai pahalanya. Jadi bukan seperti yang tadi ditanyakan, ya, bukan masing-masing dapatkan pahala sendiri, tidak. Tentu sendiri-sendiri ada pahalanya tersendiri, ya. Orang tuanya mengamalkan akan dapatkan pahala sendiri. Kalau ada kekurangan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Anaknya juga seperti itu. Tapi pahala kebaikan yang diusahakan anaknya juga sampai kepada orang tuanya, dan ini tidak perlu diniatkan karena otomatis sampai. Yang namanya usahanya. Jadi termasuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang diusahakannya. Amal soleh itu adalah yang diusahakannya, sumbangan wakaf adalah yang diusahakan, termasuk anak, ya. Anak soleh adalah termasuk dari bagian usahanya. Nah, adapun mengenai pertanyaan bagaimana orang yang tidak punya anak, ya, maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan hikmahnya. Ya, kalau sudah berhubungan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tanyakan. Kita hanya yakin Allah Subhanahu wa taala pasti membagi dengan adil. Sama dengan pertanyaan, kenapa orang sana diberikan kekayaan, yang ini tidak diberi kekayaan? Sehingga yang kaya ini bisa umroh, bisa haji, bisa bersedekah, bisa bangun masjid. Kasihan yang miskin tidak bisa bangun masjid. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang maha tinggi dan maha sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya karena sempurna sifat-sifatnya, sempurna keadilannya, tapi manusialah yang ditanyakan tentang perbuatannya. Sekarang sederhana saja, di kalangan manusia saja ada perbuatan-perbuatan yang tidak perlu kita tanyakan, bahkan kita mungkin dianggap kurang waras kalau menanyakannya. Ya, misalnya contoh, tetangga kita punya anak 5 orang. Ya,
Tetangga kita ini baru dapatkan, mungkin habis jual tanah, dapat uang miliaran. Anaknya 5 orang diberikan masing-masing uang atau diberikan mobil masing-masing. Ya, tetangganya datang protes. Ya, wahai Bapak Fulan, kenapa cuma anaknya yang dibagi? Kenapa anak saya nggak dikasih? Kira-kira orang ini akan dianggap waras atau orang gila? Uang punyanya sendiri, terserah dia mau kasih kepada siapa. Ini manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta beserta isinya. Ketika dia memberikan kepada ini dan tidak memberikan kepada ini, tidak perlu kita tanyakan. Cuma kita yakin Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Punya keadilan yang sempurna, ya. Orang yang tidak punya anak, maka diberi kesempatan dia untuk bisa mendapatkan keutamaan dari sisi lain. Ya kan, ada yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Dia bisa mengajarkan kepada seorang anak tentang agama yang baik sehingga dia bisa mengamalkannya, atau paling tidak membiayai anak ini untuk ke pesantren misalnya untuk belajar sehingga dia jadi penghafal Quran, bisa jadi menyebarkan agama, maka dia dapatkan pahalanya. Atau dia bisa membangun masjid, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukannya. Ya, jadi kita yakini Allah Subhanahu wa taala memberikan ini dengan keadilannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna keadilannya, maha sempurna hikmahnya. Hikmah, ya, nama Allah Al-Hakim artinya maha memiliki hukum dan hikmah yang sempurna. Hikmah artinya wadu'u syai'in fi maudi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan segala sesuatu secara persis tepat pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Selanjutnya penanya berikutnya Pak Riyadi Ahmad, silakan. Kami beri kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanya mengenai ini Pak Ustadz. Ada berapa ini cara saya dengar tentang cara berdoa yang baik itu. Sebenarnya itu berdoa kita itu dilakukan pada saat kapan? Apakah kadang saya dengar ada pada saat sholat, ada setelah sholat itu bahkan mungkin ada yang bilang setelah sholat sunnah, atau ada juga mungkin ya bisa kapan aja dilakukan gitu. Itu sebaiknya emang kalau kita ingin memanjatkan doa itu dilakukan pada saat waktu kapan yang tepatnya gitu. Dicontohkan oleh Nabi. Terus satu lagi mengenai ini Pak Ustadz, saya juga pernah dengar mengenai adab wudhu ya. Kalau kita musafir, kalau kita sudah berwudhu menggunakan kaos kaki itu, terus kita melakukan perjalanan, kalau saya tidak salah tangkap itu apa di dalamnya itu kita tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum, 2 pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Pertanyaan yang pertama mengenai masalah doa. Ya, jadi seperti pertanyaan tadi saya pernah mendengar, seharusnya memang setiap yang kita dengar kita lebih teliti lagi agar kita tidak bingung, ya kan? Maksudnya yang kita dengar itu kita harus minta dalilnya di mana, penjelasannya bagaimana. Ya mungkin setiap kita harus biasakan supaya tidak bingung. Kalau kita dengarkan sesuatu mengenai urusan agama, kita minta harusnya dalilnya. Apa dalilnya yang mengatakan lebih utama kita baca di waktu ini? Apa dalilnya yang mengatakan lebih utama kita baca doa di waktu ini? Itu kan semua, kalau kita mengatakan ini lebih utama itu kan tidak boleh dari pikiran kita sendiri, harus dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaidah dasarnya agar kita tidak bingung nanti dalam menilai penjelasan yang bermacam-macam begitu. Baik, masalah doa. Hukum asalnya kan kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Karena kita punya hajat setiap saat. Manusia punya hajat, punya kebutuhan, bahkan ketika tanpa disadarinya sekalipun. Paling tidak dia butuh imannya untuk ditetapkan pada dirinya. Saya katakan tadi seperti hidayah. Kita habis melaksanakan kebaikan, kita butuh hidayah kepada Allah agar kita bisa melaksanakan kebaikan berikutnya. Kita lagi butuh hidayah untuk bisa istiqomah dan seterusnya sampai di akhir hayat kita. Penghuni surga saja sudah masuk surga, ya. Mereka waktu masuk surga mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi sampai masuk surga kita butuh hidayah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa menempuh surga, masuk surga ini, dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan
hidayah petunjuk dari Allah. Baik. Jadi hukum asalnya kita boleh berdoa setiap saat sesuai kebutuhan kita. Semakin banyak kita berdoa, ini semakin baik karena menunjukkan di samping ibadah, doa itu ibadah yang besar keutamaannya, ini juga melatih diri kita untuk selalu menempatkan kebutuhan kita ke tempat yang benar, kepada zat yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ada waktu-waktu dan tempat-tempat ketika itu doa lebih ditekankan, diutamakan dibandingkan di waktu yang lain. Kenapa? Karena ada janji khusus dikabulkannya doa atau keutamaan tertentu di waktu itu. Contoh seperti apa? Misalnya sepertiga malam yang terakhir. Waktu dikabulkannya doa. Ya. Waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah berfirman ketika itu, siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun maka aku akan berikan pengampunan. Ini kan ada keutamaannya tersendiri. Ya, jadi sepertiga malam yang terakhir adalah waktu dikabulkannya, waktu yang sangat berpeluang dikabulkannya doa. Antara adzan dan iqamat. Antara adzan dan iqamat. Ini juga ada hadisnya. Hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak akan tertolak doa di antara adzan dan iqamat. Waktu berbuka puasa. Ya, ini juga termasuk waktu diutamakan ketika berdoa. Kemudian di hari Jumat, di saat terakhir sebelum matahari terbenam. Ya. Kemudian termasuk di antaranya ya waktu dikabulkannya doa, waktu sedang safar misalnya. Itu ada beberapa hadis yang sahih yang menjelaskannya. Nah, kemudian tentang masalah termasuk pertanyaan tadi, berdoa setelah selesai sholat. Ada yang mengatakan sholat sunnah dan seterusnya. Kita katakan secara asal setelah selesai sholat wajib atau sunnah atau bukan selesai sholat, silakan kita berdoa. Karena kita punya hajat masing-masing. Tapi untuk yang lebih utama yang ada jaminannya, itu di dalam sholat, yakni lebih diutamakan berdoa, di dalam sholat bukan di luar sholat. Siapa yang menjelaskan ini? Yang menjelaskannya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Sekarang kita lihat perbandingan. Manusia saat dia punya komunikasi yang bersambung dengan Allah, kira-kira di dalam sholat atau di luar sholat? Pasti di dalam sholat. Di dalam sholat. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Innal musalliya yunaji rabbahu. Atau dalam riwayat lain, idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi, bermunajat, sedang nyambung komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat yang tepat mengungkapkan permintaan tentu sewaktu sedang tersambung komunikasinya. Boleh-boleh saja kita berdoa setelah selesai sholat, tapi lebih utama di dalam sholat. Nah sekarang di waktu dalam sholat, kapan waktunya? Ternyata ada beberapa hadis yang sahih yang memerintahkan kita memperbanyak sholat, memperbanyak doa di dalam sholat kita. Yang pertama di waktu sujud. Ya, di waktu sujud. Itu jelas-jelas Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Dan ingat ini berlaku untuk semua sujud. Yang pertama, di tengah maupun yang terakhir. Semua rakaat sujud ya. Semua sujud dalam setiap rakaat. Jadi sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi kita diperintahkan memperbanyak doa. Kapan kita baca? Setelah kita baca zikirnya sujud, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca berapa kali baru kita berdoa, ya tentu sesuai dengan, ya kalau kita salat berjamaah ya kita ikuti imam. Kalau imamnya sudah berdiri ya terpaksa kita mungkin doanya singkat saja, atau mungkin malah tidak sempat berdoa ya kita harus segera bangkit
Beda kalau kita sholat sendiri, kita perpanjang sesuai dengan keinginan kita, kan begitu. Jadi yang pertama sewaktu sujud. Yang kedua adalah setelah membaca tahiyat dan salawat. Utamanya di akhir salat sebelum salam. Ingat sebelum salam, bukan sesudah salam. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kita memperbanyak doa di waktu itu dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyebutkan setelah membaca tahiyat, membaca salawat, thumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih. Kemudian hamba ini bisa memilih doa yang paling disukanya untuk dibaca saat itu. Makanya ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan anjuran berdoa ya di duburus salatil maktubat, duburus salawatil maktubat, di penghujung salat yang wajib. Itu ada hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Ibnu Hajar hadisnya sahih atau hasan. Apa artinya dubur? Dubur ini artinya ujung dari sesuatu. Pendapat yang terkuat seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Makna dubur di sini adalah sebelum salam. Karena ujung dari sesuatu adalah akhirnya. Ya, bukan setelah selesai. Ini pendapat yang dikuatkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain. Berarti maksudnya hadis-hadis tersebut kalau kita kompromikan dengan hadis yang lain ya, maka berdoa yang dianjurkan tadi diperbanyak adalah di akhir salat kita sebelum kita mengucapkan salam. Setelah selesai kita baca tahiyat dan salawat, kita berdoa sebanyak-banyaknya. Adapun setelah selesai salat, kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika kalian telah selesai menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Berarti berzikir tempatnya adalah setelah salat. Ya, ini yang dianjurkan langsung kita ucapkan setelah istighfar 3 kali kita berzikir, membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Adapun di dalam salat di 2 tempat tadi kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin berdoa setelah membaca zikir yang disyariatkan setelah selesai salat, maka dipersilakan dia berdoa sebanyak-banyaknya. Cuman kita ingatkan yang lebih ditekankan diutamakan adalah untuk berdoa tadi ketika dia di dalam salatnya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Masya Allah saya sudah lupa lagi karena kepanjangan jawabannya. Masya Allah, nggak ingat saya. Jazakallah khair untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ini pertanyaan kedua mengenai adab wudu dalam safar ya, melakukan perjalanan. Safar ya, saya sudah ngerti ya. Saya sudah ingat, barakallahu fikum. Masalah adab berwudu. Jadi hubungannya di sini dengan berwudu menggunakan khuf. Ya, ini salah satu hal yang penting memang karena termasuk sunnah Rasulullah SAW ketika kita diperbolehkan ya mengamalkan satu rukhsah atau keringanan, dan mengamalkan keringanan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang yang melakukan rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana Allah membenci orang yang berbuat maksiat kepadanya. Termasuk rukhsah adalah ketika kita berwudu memakai khuf. Khuf ini adalah zaman dahulu sepatu yang menutupi mata kaki. Memang bisa dikiaskan sama hukumnya dengan kaos kaki. Ya, ketika kita memakai kaos kaki, disebutkan di dalam hadis yang sahih untuk orang yang tidak safar saja itu boleh sehari semalam sedang mukim. Misalnya ini orang ke kantor, tiba waktu salat duhur, ya. Sebelum dia ke kantor, syaratnya sebelum dia memakai kaos kaki, hendaknya dia berwudu dulu dengan sempurna. Misalnya di rumah dia berwudu dengan sempurna, wudu biasa, mencuci kakinya. Baru dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatunya. Setelah itu ketika masuk waktu salat, ya, ketika dia berwudu, setelah selesai semua, selesai dia berwudu, selesai mengusap kepalanya dari ujung sampai ke ujung, maka untuk mencuci kaki dia tidak perlu melepaskan kaos kakinya. Buka sepatunya saja, kemudian dibasahi kedua tangannya, dan diusap cukup di punggung kakinya, di punggung di atas kaos kakinya. Sudah selesai itu dia melaksanakan sholat. Dan ini bisa berlaku 1 kali 24 jam, 1 hari. Ya, kalau dia mulai mengusapnya misalnya di waktu salat duhur, maka bisa berlaku untuk
sampai sholat duhur berikutnya. Berarti sholat asar masih bisa dia mengusapnya, sholat maghrib selama dia tidak lepas kaos kakinya. Nah, kalau lepas kaos kakinya terus kemudian batal lagi wudhunya, maka dia berwudhu seperti biasa. Kalau untuk musafir, jadi untuk musafir tetap dia berwudhu dengan cara seperti tadi, mengusap kaos kakinya di atas permukaan atau punggung kaos kakinya, dan itu berlaku 3 hari 3 malam. Jadi bukan seperti yang ditanyakan tadi ya, untuk musafir tidak perlu berwudhu lagi. Jelas tetap berwudhu, tapi cara berwudhunya diberikan keringanan. Diberikan keringanan, yaitu dengan cara ketika membasuh kakinya cukup dengan mengusap di atas punggung kakinya saja dengan tangan yang dibasahkan dengan air. Itu sudah cukup. Untuk orang yang mukim sehari semalam, ya, orang yang musafir 3 hari 3 malam. Ya, bahkan untuk perempuan juga ada sunnah Rasulullah SAW ketika beliau memakai sorban, ketika berwudu mengusap kepala hanya diusap di permukaan sorbannya saja. Ini juga bisa dipakai untuk perempuan yang memakai kerudung, yang memakai jilbab, bisa diusap di atas di atas bagian atas kepalanya saja dengan tangan yang dibasahi air. Maka ini cukup untuk bisa menggantikan masalah berwudu dengan mengusap rambutnya semua dari ujung sampai ke ujung. Nah, barakallahu fikum. Syukran Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyampaikan Ustadz ini karena waktunya juga mepet, ataukah masih bisa disampaikan beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Ya, jadi silakan. melalui chat Zoom ini ada yang menyampaikan dari Pak Doni Darmono. Saya bacakan izin. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga mungkin ini berkaitan. Bagaimana dengan doa anak adopsi, artinya doa anak yang diadopsi terhadap orang tua yang mengadopsi. Kemudian kedua, bagaimana dengan doa anak yang dilahirkan tetapi tidak diakui oleh orang tuanya. Ketiga, bagaimana doa anak dengan situasi seperti tersebut. Mungkin itu Ustaz. Silakan, terima kasih. Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Bapak Doni tadi kalau tidak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, untuk anak yang diadopsi, anak angkat, ya, tentu saja masalah yang berhubungan dengan anak adopsi ini banyak hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam nantinya ya. Cuma sekarang ini kita tidak bahas itu, kita bahas saja masalah doanya. Doa anak tersebut. Kalau orang tua angkatnya atau orang tua yang mengasuh dia, membiayai dia dalam kebaikan, memfasilitasi dia dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya, maka tentu dia dapat keutamaan bukan sebagai orang tua, tapi keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain seperti misalnya secara umum hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Tolong menolong dalam amal-amal soleh itu akan bisa menjadikan seseorang ikut mendapatkan pahalanya. Misalnya seperti sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka ketika anak tersebut menjadi dengan sebab orang tua yang mengasuhnya, dia kemudian bisa menjadi anak yang baik karena diarahkan kepada pendidikan Islam yang baik, diarahkan kepada pondok pesantren yang baik misalnya, atau diajak untuk mengikuti kajian dari ustadz yang bisa membimbing dengan akhlak yang baik, menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik, maka ini termasuk usaha dari orang yang mengasuhnya tersebut, dan dia ikut mendapatkan bagian dari pahalanya karena dia termasuk yang mendukung dan membiayai atau membantu anak ini dalam kebaikan tersebut. Dari sisi itu dia akan dapatkan keutamaannya. Untuk yang kedua, doa anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Kalau dia anak, pengakuan orang tuanya tidak akan menjadi sebab itu dia menjadi bukan anak lagi, jelas. Orang tuanya yang tidak akan salah dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, kenapa dia tidak mengakui anaknya? Kalau dia benar-benar anak dari orang tuanya dan tentu Allah Maha mengetahuinya, ya maka dia akan tetap berlaku padanya hal-hal yang ya berhubungan dengan kedudukannya sebagai anak. Misalnya dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Adapun masalah dosa orang tuanya tidak mau mengakuinya, maka ini adalah dosanya tersendiri yang nanti dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas anak tersebut
hendaknya tetap berbakti kepada orang tuanya, tetap mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, tetap mendoakan pengampunan terhadap orang tuanya. Cuman ketika orang tuanya menolak misalnya dengan padahal dia sudah mengetahui dengan bukti-bukti bahwa itu jelas adalah anaknya, maka ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan keutamaan-keutamaan tersebut dari dirinya karena dia sendiri yang menolak keutamaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, Arif, mohon tunggu sebentar. Ada 2 pertanyaan dari WA chat, saya bacakan. Pertama, mungkin ini berkaitan keduanya. Pertama, apabila ingin taubat nasuha, Ustaz, taubat, apakah cara-cara yang secara singkat Ustaz sebutkan supaya kita mendalaminya nanti. Kemudian setelah taubat tersebut tentunya kita harus istiqomah ya Ustaz ya. Kira-kira begitu Ustaz. Ada 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali tentang masalah tobat nasuhah ya, atau tobat nasuh sebenarnya. Ya, namanya tobat nasuh. Nasuha ini karena bentuknya dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul ya, sifat dari taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuhan begitu. Kalau kita bilang dalam bentuk biasa taubat, kita bilang taubat nasuh namanya. Taubat nasuh begitu. Ya. Jadi pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Taubat yang nasuh, yang sungguh-sungguh yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang ikhlas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan dan masukkan kalian ke dalam surga. Tobat yang nasuh ini syarat-syaratnya tentu yang pertama adalah ikhlas. Ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh ingin mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, agar sebab yang menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dihilangkannya. Dan memang cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mengampuni dosa-dosa, dan ini keutamaan, menjadi keutamaan bagi dirinya karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang mengamalkan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara nama Allah yang maha indah termasuk Asmaul Husna adalah At-Tawwab, maha penerima taubat. Ya. Kemudian Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Afu, maha pemaaf. Subhanallah, nama-nama Allah yang berhubungan dengan taubat ini banyak. Menunjukkan Allah mencintai orang yang bertobat kepadanya, dan ini adalah amal dan keutamaan yang besar. Jadi ikhlas. Yang kedua, harus ada an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatan dosa tersebut. Dia harus sungguh-sungguh menyesal, dan sejauh mana kesungguhannya dalam menyesali ini akan semakin menjadikan kualitas tobatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus ada al-azam ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Jadi tidak boleh muncul dalam pikirannya untuk nanti ada kesempatan dilakukan lagi. Allah maha mengetahui. Sungguh-sungguh dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, harus ada al-iqla, mencabut diri dari dosa tersebut, membersihkan diri darinya, termasuk menjauhi sebab-sebabnya. Kalau itu berhubungan dengan hak orang, berusaha untuk dikembalikannya. Ya, kalau itu berhubungan dengan kesalahan, minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Dan yang kelima adalah melakukan taubat tersebut pada waktunya. yakni waktu diterimanya taubat. Ada 2 hal dalam hal ini yang berhubungan dengan masing-masing manusia, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya atau tenggorokannya. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, menjelang terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, La tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidak akan terputus, tidak akan dihalangi sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika waktu bertobat memilih lafaz-lafaz doa yang mencakupkan semua doa, yang besar, semua dosa ya, yang besar maupun kecil, yang sengaja maupun tidak disengaja. Ada beberapa
istighfar atau permohonan ampun yang sangat baik dari hadis-hadis Rasulullah SAW bisa kita baca. Ini yang paling bagus kita ungkapkan kepada Allah supaya menjadikan permohonan dosa itu meliputi semua dosa kita. Bahkan yang kita sengaja maupun tidak sengaja, yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita ketahui maupun yang kita lupa. Ini paling bagus dan ini termasuk bagian dari yang menyempurnakan taubat yang nasuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, ini masih ada dua penanya, dua Arif nih. Pertama dua Arif Yuliarto, kedua Pak Arif Joko. Kami persilakan. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mengenai sekarang hari ini banyak aktivitas yang mengikuti kaum kafir saat bertasabuh. Iya, Masya Allah. Di antara kita yang masih menerima ucapan ulang tahun saat itu bagaimana kita ini yang sudah mengetahui dalam hal ini untuk menyikapinya, Ustaz. Yang kedua, mengenai tadi Ustaz yang mengenai doa di dalam sholat, Ustaz. Tadi Ustaz belum menyampaikan mengenai lafaznya apakah bisa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Memang sih yang saya tahu harus sesuai dengan Al-Quran bahwa kita doanya dalam bahasa Arab. Kemudian boleh dalam bahasa Indonesia asalkan sholat sunnah. Itu betul Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik saya dari Pak Arif ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, pertama tadi mengenai masalah bertasyabuh ya, menyerupai orang-orang kafir. Kita sering mendapatkan atau menerima ucapan selamat ulang tahun begitu ya. Ya, kita ketahui kebanyakan orang-orang di sekitar kita mungkin belum paham. Inilah pentingnya kita mendakwai mereka dengan cara yang baik. Mungkin orang yang mengirim seperti ini kita sampaikan kepadanya, kita kirimkan kepadanya mungkin artikel atau keterangan yang ringkas tentang masalah hukum ulang tahun. Karena ini termasuk hal yang dilarang di dalam Islam karena ada pengulangan ya. Dan ini termasuk sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam Islam untuk dilakukan dan termasuk mengucapkan selamat. Jadi kita sampaikan nasihat yang baik untuk kita luruskan kesalahan tersebut, apalagi hal ini banyak memang belum diketahui oleh orang-orang awam di sekitar kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah doa, saya pernah mendengar beberapa fatwa dari para ulama, termasuk saya ingat dulu dari Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala. Ada juga yang mengatakan ini dari Imam Ahmad ya, rahimahullahu ta'ala, bahwa saya ya Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala pernah ditanya mengenai berdoa dalam bahasa Indonesia, maka beliau membolehkan di dalam sholat dan dilafatkan. Berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena pertama, ya pasti yang paling baik doa itu dalam bahasa Arab. Doa dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Tentu doa dari Al-Quran tidak boleh kita niatkan baca Al-Quran karena ada larangan baca Al-Quran waktu sujud. Jadi kita niatkan doanya saja, bukan kita niatkan baca Al-Quran. Ini yang terbaik. Tapi kan tidak semua orang paham bahasa Arab. Apakah kita katakan sampai Anda bisa bahasa Arab baru boleh berdoa dalam sholat? Kan tidak. Dia punya kebutuhan, dia harus ungkapkan. Apalagi di waktu yang dikabulkannya doa. Bagaimana kalau sampai mati dia tidak paham bahasa Arab? Apakah dia dilarang berdoa terus dalam sholatnya? Padahal ini termasuk tempat dikabulkannya doa. Maka ini pendapat yang terkuat yang membolehkan hal tersebut. Ingat kita baca setelah selesai membaca zikir sujud. Baru kita baca doa tersebut. Dan tentu doa itu kan kita susun kalimatnya yang sopan kan. Karena kita sedang mengungkapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diperbolehkan. Kita baca dalam bahasa apapun sesuai dengan bahasa yang kita bisa ungkapkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan lafaz yang sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz. Tadi mohon dijelaskan kembali Ustaz mengenai kita menjawabnya seperti apa waktu saat diberikan ucapan selamat ulang tahun Ustaz. Apakah kita hanya menjawab jazakumullah khair, barakallahu fik atau bagaimana Ustaz baiknya? Ya. Kalau kita yakini orang tersebut adalah orang yang belum paham, kita ungkapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Kita tidak perlu dengan kata-kata yang keras dan kasar, kita ungkapkan dengan kalimat yang baik. Cuman jangan juga hanya dengan mengucapkan misalnya jazakallahu khairan, ya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, terus kita diamkan. Ini kan seolah-olah kita mendukung hal tersebut. Ini juga salah. Jadi tetap kita ucapkan dulu, ya lafaz-lafaz yang baik. Kalau bisa kita
doakan kebaikan untuk dia, ya. Setelah itu kita terangkan sama dia, saya katakan tadi kita siapkan artikel misalnya yang penjelasannya baik tentang masalah hukum ucapan ulang tahun ini agar dia juga paham dan bisa menerimanya dengan baik karena kita tidak membalas dia dengan cacian misalnya atau dengan hal-hal yang buruk, ya. Kita doakan kebaikan untuk dia atau mungkin sampaikan di awal-awalnya bahwa doakan kebaikan untuk saya, semoga saya semakin baik atau yang lainnya. Baru kita sampaikan kepadanya misalnya peringatan tentang keterangan ya yang menjelaskan tentang hukum mengucapkan selamat ulang tahun tadi. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Ini waktunya sepertinya apa masih bisa diperpanjang atau tidak? Kalau tidak, mungkin kita sampaikan di sini aja, Ustaz. Ya, insya Allah cukup sampai di sini karena sudah menjelang adzan di sini ya di Kendari. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Ustaz. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu, sudah 1,5 jam. Jazakumullah khair dan barakallahu fiik Ustaz atas tausiahnya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa membuat kita lebih mengetahui dan bisa kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada para jamaah yang tidak sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan dalam penyajian kajian ini, kami Majelis Taklim Nurul Jannah mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.